Tidak menang di kualifikasi Piala Dunia 2026, ranking FIFA Timnas Indonesia turun. Kritikan pedas Bung Towel ke Shin Tae-yong usai 2 laga awal Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sadil Ramdhani sumbang 1 gol, Sabah FC Gasak Terengganu. Winger Timnas Indonesia Sadil Ramdhani mempertahankan performa apiknya setelah turut membantu Sabah FC meraih kemenangan telak 4-0 atas Terengganu Jumat malam waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Malaysia Super League. Sadil diturunkan sebagai starter pada pertandingan ini, namun ia hanya dimainkan di babak pertama. Sadil digantikan Jafri Cho di paruh kedua mengingat dirinya baru kembali bergabung dengan skuad Sabah setelah memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Ong Kim Seo tidak ingin mengambil risiko. Sadil bisa mendapatkan cedera bila dipaksakan bermain secara penuh, karena Derhinos akan melakoni laga tandang ke Singapura melawan Hougang United pada matchday kelima grup H Piala AFC Kamis mendatang. Sadil tidak hanya memberikan asis brilian di gol pertama, namun ia berhasil menorehkan namanya di papan skor pada menit ke-29 dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Pemain andalan Timnas Indonesia di Piala Asia U23 sudah berpengalaman di tim senior. Para pemain ini rasanya layak jadi andalan utama Timnas Indonesia U23 saat bertempur di Piala Asia 2024 nanti. Para nama ini terbilang sudah berpengalaman di level senior bersama tim Garuda. Timnas Indonesia U23 belum merilis skuad akhir untuk Piala Asia U23 ini, namun para pemain ini rasanya hampir bisa dipastikan bakal masuk dalam rencana Shin Tae-yong. Para pemain ini juga sudah berpengalaman di Timnas senior dengan Shin Tae-yong membawa mereka dalam skuad untuk 2 laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Para pemain tersebut adalah kiper Hernando Ari, bek kiri Pratama Arhan, duo bek sentral Elkan Bagot, dan Rizky Ridho. Kemudian ada gelandang Arkan Fikri, winger Witan Sulaiman, penyerang Ramadan Sananta, penyerang sayap Rafael Struijk, serta striker Hoki Caraka. Kesembilan pemain tersebut tentunya sudah mendapat pengalaman saat bergabung dengan Timnas Indonesia senior. Tidak menang di kualifikasi Piala Dunia 2026, ranking FIFA Timnas Indonesia turun. Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat ranking FIFA skuad Garuda turun. 2 hasil tersebut membuat Timnas Indonesia harus kehilangan 5,81 poin. Artinya kini raihan angka skuad Garuda adalah 1064 angka. Sayangnya posisi anak asuh Shin Tae-yong bakal tersalip oleh satu negara, adalah Botswana yang akan menggusur posisi tim merah putih. Pasalnya Botswana baru meraih kemenangan tipis 1-0 dari tim peringkat ke-80 FIFA Guinea. Sehingga mereka mendapatkan tambahan banyak poin dan total menjadi 1064. Maka dari itu ranking FIFA Timnas Indonesia akan turun 1 peringkat setelah gagal meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun negara tetangga Malaysia menjadi tim Asia yang memiliki tambahan angka lebih tinggi. Sebab Harimau Malaya berhasil meraih 2 kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Kyrgyzstan dan Chinese Taipei. Pesan penting Raja Nainggolan kepada pemain Indonesia yang ingin berkarier di luar negeri. Mantan pemain bintang AS Roma dan Inter Milan, Raja Nainggolan memberikan saran penting bagi pemain Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Menurut pandangannya, jika generasi muda pesepak bola Indonesia ingin mengejar karir setinggi mungkin, maka mereka harus berani meninggalkan negaranya. Merantau meninggalkan zona nyaman akan mengasah mental mereka. Jika kalian ingin memiliki karir yang baik, tentu saja Anda harus pindah ke tempat yang baru. Tetapi hal tersebut juga tergantung banyak hal, karena menurut saya di beberapa negara Asia sepak bola adalah hal yang sangat besar. Sehingga jika berhasil menjadi bintang di negara tersebut, kalian bisa hidup dari itu, ujar Raja Nainggolan. Jadi itu tergantung pada mimpi mereka masing-masing. Jika kalian ingin menjadi bintang besar di negara kalian sendiri, kalian dapat fokus untuk bermain di negara kalian sendiri. Dan berkarier sebagai pesepak bola selama 20 tahun, lalu menjadi bintang besar di negara kalian, tegas Nainggolan.
Kembali dari Timnas Indonesia, Rafael Struijk hangatkan bench Ado Den Haag. Penggawa Timnas Indonesia, Rafael Struijk masih menemui kesulitan untuk tampil secara reguler di Eerste Divisie Belanda. Setelah ia hanya menghangatkan bangku cadangan saat Ado Den Haag bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Football Club Dordrecht Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih dari Jekalezic memasukkan nama Struijk ke dalam daftar pemain untuk pertandingan ini. Namun hingga peluit panjang ditiupkan wasit, Struijk hanya menyaksikan laga dari bangku cadangan. Kalezic sudah memberikan sinyal Struijk tidak dimainkan, meski namanya masuk ke dalam daftar pemain. Hal itu disebabkan Struijk tampil selama 141 menit saat memperkuat timnas senior melawan Irak dan Filipina. Kami tahu persis kapan mereka kembali, berapa banyak istirahat yang mereka perlukan, dan apalagi yang perlu mereka lakukan. Sehingga kami dapat menurunkannya di laga ini. Mereka harus menyesuaikan match fitness-nya dengan waktu Eropa dengan makan, tidur, dan istirahat, ungkap Kalezic. Kritikan pedas Bung Toel ke Shin Tae-yong usai 2 laga awal timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong menerima kritikan dari seteru abadinya. Bung Toel usai timnas Indonesia meraih hasil kurang memuaskan pada 2 pertandingan awal grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang hasilnya timnas Indonesia menorehkan 1 kekalahan dan 1 kali imbang. Menurut Bung Toel, hasil dari 2 pertandingan ini menjadi awal yang buruk bagi Shin Tae-yong. Ini kan kenyataannya hanya mendapatkan 1 poin, ini jelas start yang buruk, rapor merah bagi Shin Tae-yong, ujar Bung Toel. Dia menambahkan timnas Indonesia beruntung bisa bermain imbang kontra Filipina. Pasalnya permainan skuad Garuda dinilai kurang impresif saat menghadapi Filipina. Katanya kita sudah level Asia, tapi menghadapi Irak kita kalah 5 gol. Dan lawan Filipina kita ketinggalan dulu 1-0. Yang lebih memprihatinkan permain kita lawan Filipina juga sangat pas-pasan, beruntung tidak kalah, ujar Toel. Toel sesumbar mendorong agar kinerja Shin Tae-yong segera dievaluasi oleh Badan Tim Nasional PSSI.